Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali di pembelajaran secara online di pertemuan pertama ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Terima kasih. Anak-anak jangan lupa ya, siapkan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat konsep-konsep yang penting. Nanti anak-anak juga bisa mengulang video ini jikalau ada informasi yang kurang jelas ya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar bab pertama, yakni konsep pengukuran berbagai besaran dengan satuan baku. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengukur sesuatu? Pasti pernah ya. Biasanya apa yang kalian ukur? Apa biasanya yang kalian ukur? Mungkin berat badan kita, mungkin panjang tas, panjang buku, dan seterusnya. Nah, ketika melakukan pengukuran, kalian juga melakukan pengamatan, bukan? Mengukur dan mengamati merupakan bagian dari langkah-langkah yang dilakukan oleh ilmuwan dalam memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu IPA yang nantinya bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena sekarang kalian sudah kelas 7, sudah saatnya untuk mempelajari IPA lebih dalam lagi dengan langkah-langkah seperti yang dilakukan para ilmuwan. Apa sih yang dimaksud dengan mengamati dan mengukur? Mengamati adalah segala kegiatan yang memanfaatkan panca indera untuk mengumpulkan informasi tentang suatu benda atau objek. Misalnya kita mengamati sebuah tas misalnya ya. Kita bisa memperoleh informasi apa saja dari situ. Nah, mungkin warnanya, warna tasnya kita bisa amati menggunakan indera penglihat kita. Kemudian kita bisa mengetahui teksturnya, permukaannya, kita bisa menggunakan indera peraba kita. Lalu kita ingin tahu, ini beratnya berapa ya? Maka kita bisa menimbangnya atau mengukurnya menggunakan suatu alat ukur. Nah, intinya mengamati itu adalah mencari informasi dari suatu objek dengan panca indera kita. Nah, lalu mengukur itu apa? Mengukur itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, yang dimaksud besaran tadi apa ya? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Nah, mungkin masih agak bingung ya dengan pengertian besaran. Mari kita lanjutkan saja videonya. Mungkin dengan contoh-contoh berikut, anak-anak bisa lebih jelas lagi tentang besaran. Oke, besaran itu ada dua, anak-anak. Besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Sudah ditentukan terlebih dahulu oleh para ahli, para ilmuwan, sudah disepakati terlebih dahulu. Nah, kalau besaran turunan itu besaran yang satuannya didapatkan dari satuan besaran-besaran pokok. Kita ke contohnya ya. Mungkin dengan melihat contohnya, anak-anak bisa lebih jelas lagi. Besaran pokok itu ada 7, anak-anak. Kita singkat jiwa SMP, JIWA SMP, atau dibalik juga boleh, SMP jiwa, ini supaya lebih mudah saja. Apa ini maksudnya huruf-huruf ini? J itu untuk jumlah zat. Jadi besaran pokok yang pertama adalah jumlah zat, satuannya mol. Besaran pokok yang kedua, intensitas cahaya, satuannya kandela. Besaran pokok yang ketiga, W adalah waktu, satuannya detik atau sekon. Lalu A untuk besaran pokok arus, satuannya ampere. Nah, besaran pokok yang diwakili huruf S itu suhu, satuannya Kelvin. Nah, M itu massa,
satuannya kilogram. P untuk panjang, satuannya meter. Nah, itu tadi adalah 7 besaran pokok yang sudah ditentukan oleh para ilmuwan terlebih dahulu. Besaran pokok ini nanti digunakan untuk menentukan besaran-besaran turunan ya. Jadi ada 7 ya. Jiwa SMP atau SMP jiwa gitu ya. Ada jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus, suhu, massa, dan panjang. Nah, dari contoh-contoh ini semoga anak lebih memahami ya. Oh, ini besaran, ini satuan. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kalau besaran turunan, tadi sudah dijelaskan ya. Besaran turunan itu besaran yang didapatkan dari besaran-besaran pokok. Contohnya luas. Nah, besaran turunan salah satu contohnya adalah luas. Untuk memperoleh luas, kita bisa menghitung panjang kali lebar suatu benda, ya. Untuk memperoleh besaran turunan luas, kita bisa menghitung panjangnya berapa, lebarnya berapa, lalu kita kalikan. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, maka luas satuannya meter persegi atau meter kuadrat. Begitu ya. Contoh lain dari besaran turunan misalnya volume. Nah, volume ini didapatkan dari perkalian panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjang itu satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi juga satuannya meter. Maka volume satuannya adalah meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, contoh satu lagi, besaran turunan. Ada kecepatan. Kecepatan itu didapatkan dari mana? Ayo, rumusnya kecepatan. Nah, jarak dibagi waktu ya. Di mana jarak itu kan sama dengan panjang. Satuannya meter. Lalu waktu satuannya detik atau sekon. Nah, maka kecepatan, besaran turunan kecepatan ini satuannya adalah meter per sekon. Dan masih banyak contoh besaran turunan yang lain selain ini ya. Intinya besaran turunan itu didapatkan dari operasi besaran pokok ya. Jadi selain luas, volume, kecepatan, ini ada juga yang namanya massa jenis, berat jenis, dan seterusnya. Oke. Nah, ini saya sajikan tabel besaran pokok dan satuannya dalam SI. SI itu sistem internasional, anak-anak bisa mencatat atau nanti kalau sudah selesai melihat video ini secara keseluruhan, anak-anak bisa mengulang lagi untuk mencatat. Ini ya. Jadi besaran pokok panjang satuannya meter, simbolnya M, simbol satuannya. Massa itu kilogram. Simbol satuannya kg. Waktu satuannya sekon, simbol satuannya S, dan seterusnya. Nah, satuan-satuan ini dalam sistem internasional, sudah disepakati secara internasional gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya anak-anak. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa besaran itu sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuan. Maka kita kenalan dengan alat ukurnya sekarang. Ini alat ukur massa ya. Alat ukur massa. Nah, Pak, timbangan. Alat ukur massa ini adalah timbangan. Loh, timbangan bukannya mengukur berat. Nah, jadi kalau di IPA itu massa berbeda dengan berat ya anak-anak ya. Besaran pokok yang satuannya kilogram tadi itu adalah massa gitu ya, bukan berat. Kalau berat itu satuannya newton. Nanti di kelas 8 akan ada penjelasannya lebih lanjut mengenai berat gitu ya. Jadi orang awam menyebut besaran yang satuannya kilogram itu adalah berat ya, tapi sebenarnya bukan, itu adalah massa. Nah, ini bisa anak perhatikan di slide ada timbangan, ada macam-macam timbangan, ada timbangan digital, timbangan dacin, ini yang di orang-orang jualan biasanya ya. Ada timbangan gantung, timbangan duduk, dan neraca. Nah, neraca ini biasanya ada di laboratorium IPA ini biasanya ya. Oke. Kemudian ini contoh alat ukur